Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dapat melaksanakan semua aktivitas. Semoga dapat melaksanakannya dengan baik dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih melanjutkan adab-adab majelis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan terakhir yang dibahas pada pertemuan terakhir adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum bangkit dari majelisnya, beliau selalu membaca doa, yaitu doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ini doa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu secara panjang lebar, dan sungguh doa ini banyak mengandung makna yang mendalam, ya, di dalam seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla demi kebaikannya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Amalul Lail wal Amalul Nahar, Amalul Yawm wal Lail wal Lailah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin," tidaklah ada suatu kaum, yaqumuna min majlisin, yang mana mereka bangkit dari suatu majlis, la yadhkuruna Allah taala fihi, yang mana mereka ketika duduk di majlis itu mereka tidak menyebut Allah atau tidak berzikir mengingat Allah taala di majlis itu. Illa qamu an mithli jifati himar. Maka perumpamaan mereka itu ibarat mereka bangkit bangun dari bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan, dan majlis itu bagi mereka akan merupakan kerugian atau penyesalan, yakni di hari kiamat kelak. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab dalam sebuah majelis dan macam-macam majelis. Alangkah banyaknya majelis di zaman kita ini yang hampa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak majelis-majelis di zaman kita ini penuh dengan hura-huraan, tertawaan, obrolan yang tidak ada pangkal dan hujungnya. Obrolan ke utara dan selatan, timur dan barat. Sehingga waktu dihabiskan, dilalui begitu saja tanpa ada suatu manfaat di majelis tersebut. Dan ini realita. Kita akui atau tidak, inilah kenyataan. Banyaknya majelis-majelis, tempat-tempat kita duduk yang mana hampa dari zikrullah. Hanya berisikan tertawaan, canda, gurau, bahkan kadang-kadang berisikan ghibah, namimah, fitnah, dan yang lainnya. Na'udzubillah. Itu semua adalah kerugian. Disadari atau tidak, semua itu adalah merupakan kerugian. Rugi akan waktu dan umur. Nah, kalau kita sering melakukan di majelis-majelis seperti itu, sering kita habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka alangkah meruginya manusia yang berbuat demikian. Nah, oleh karena itu, kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah, contoh teladan dalam semua aspek kehidupan seorang mukmin. Beliau mengingatkan kepada kita akan bahaya majelis-majelis yang tidak ada zikirnya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada peringatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga majelis itu tatkala ditinggalkan oleh orang-orang yang ikut dalam majelis tersebut, mereka ibarat meninggalkan bangkai himar, bangkai keledai, bau busuk, dan akan menjadi kerugian bagi mereka di akhirat kelak. Ini adalah peringatan agar seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah betul-betul memperhatikan masalah ini. Karena kehidupan kita, ya, di antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu bermajelis, ya, duduk-duduk, berbincang-bincang. Ini salah satu aktivitas yang banyak dilakukan. Apalagi di saat seorang misalnya nganggur, tidak punya kerjaan, kondisi memprihatinkan, maka tidak sedikit dari waktu-waktu dihabiskan hanya untuk duduk ngobrol, ya, tanpa ada manfaatnya, bahkan terkadang ghibah, namimah, memfitnah, mengadu domba,
menyebut fulan begini, fulan begitu, dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, orang yang betul-betul memahami arti dari kehidupan ini, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya hanya untuk hal-hal yang justru tidak sekedar sia-sia, tetapi di situ juga ada perbuatan mungkar, ada perbuatan dosa. Nah, maka dari itu adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini, agar kita di setiap majelis yang kita duduk hendaklah selalu ada zikrullah, ada istighfar, ada ucapan-ucapan tasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga majelis itu tidak merugi. Majelis itu tidak menjadi hasratan, kerugian dan penyesalan di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dia beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan mau menyia-nyiakan waktu dan umurnya, kesempatan dan peluangnya. Tidak mau menghabiskan itu semua untuk hal-hal yang sia-sia. Sehingga kita melihat para salaf dahulu adalah orang-orang yang sangat pelit dengan waktu mereka. Lebih dari bakhilnya mereka terhadap dinar dan dirham. Jadi mereka sangat menghargai waktu. Sangat menghargai detik-detik yang berjalan berlalu. Tiada hentinya. Terkadang kita baru menyadari hal itu setelah terlewatkan kesempatan. Baru kita menyesal. Ya Allah, aku tadi duduk sekian jam, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Itu kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, alhamdulillah. Tetapi kalau itu berlalu begitu saja tanpa ada kesadaran, tanpa ada peringatan dari diri kita tentang waktu yang berlalu, nah ini yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, kita tidak dilarang untuk bermajelis, duduk, kadang-kadang berbincang-bincang, tetapi jangan habiskan hidup kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk bermajelis saja, kecuali yang bermanfaat. Seperti majelis ilmu, majelis al-mudzakarah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Adapun selain itu, maka hanya akan mendatangkan kerugian dan penyesalan bagi orang yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk majelis-majelis tersebut. Jadi antara adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah hendaklah di dalam satu majelis selalu ada peringatan agar takwa pada Allah Ta'ala, agar takut pada Allah Ta'ala, berzikir, mengingat Allah. Ya. Yang kedua, bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita tentang waktu. Jangan sampai dihabiskan hanya untuk bermajelis, untuk duduk-duduk tanpa ada manfaatnya. Ini nanti akan menjadi kerugian. Kemudian, bahwa majelis yang tidak ada zikirnya pada Allah Ta'ala, ini ibarat bangkai. Ya, ini menunjukkan jeleknya majelis tersebut. Dan apabila kita cermati, yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan bahwa banyak majelis
yang memang sia-sia. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis ini, maka kita akan lebih mampu untuk memilah-milih majelis antara bermanfaat dan yang tidak. Kalau majelis itu bermanfaat, maka duduklah di majelis itu dan tetap berzikir mengingat Allah. Tetapi kalau majelis itu tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Jangan pakai perasaan-perasaan. Karena terkadang perasaan itu merusak seseorang. Tetapi hendaklah ketika kita tinggalkan majelis itu. Ya, minta maaf, saya harus pergi. Karena ada aktivitas yang lain. Assalamualaikum, tinggalkan. Jangan tidak enak. Waduh, tidak enak gimana ya? Aku tinggalkan teman-temanku. Gimana ya aku tinggalkan majelis ini? Ya. Jadi tidak usah memakai perasaan tersebut. Ya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita manfaatkan waktu itu. Dan umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim fihi illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya dan disahihkan oleh para ulama atau sebagian ulama hadis karena banyak syawahidnya. Ini banyak penguat-penguatnya, penguat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah suatu kaum, beberapa orang duduk di satu majelis. Lam yadhkurullaha ta'ala fihi, yang mana mereka di majelis itu tidak berzikir, tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabiyihim fihi, dan mereka tidak mengucapkan atau membaca sholawat kepada nabi mereka di majelis tersebut. Melainkan majelis itu akan menjadi sebuah kerugian ya bagi mereka. Insya'a adzabahum. Kalau Allah menghendaki, Allah mengadabnya, mengadab mereka. Dan kalau Allah menghendaki, wa in syaa ghafara lahum, Allah mengampuni mereka. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang majelis. Ya, yang majelis yang tidak ada zikirnya kepada Allah Ta'ala, ini hanya akan berakhir dengan penyesalan. Berakibatkan penyesalan, kerugian di hari kiamat kelak. Ya. Orang akan mengenang masa lalunya. Ketika dia di dunia, bahkan tidak usah hari kiamat. Ketika seorang akan meninggal, dia itu mengingat masa lalunya. Waktu-waktu yang telah berlalu. Kalau yang bermanfaat, alhamdulillah. Tetapi waktu-waktu yang dibuang begitu saja, yang dilewati tanpa ada hal yang bermanfaat, maka dia akan menyesal. Dan dia berangan-angan untuk kembali ke dunia ini. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, seandainya engkau akhirkan aku, ya, aku minta waktu lagi ya Allah, ya, jangan matikan dulu aku. Tapi semua itu penyesalan, tidak ada gunanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan tidak bisa diakhirkan atau dimajukan sesaat pun. Kemudian hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seorang berbincang di satu majelis, hendaklah ada solawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan duduk untuk solawat bareng, tidak. Tapi ketika mereka berbicara, bahwa Nabi SAW bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nah, intinya bahwa di majelis itu ada ucapan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan menyiapkan waktu khusus untuk duduk, yakni bermajelis bersolawat kepada Nabi SAW, tidak. Tapi di saat ketika mereka duduk berbincang, ya di majelis itu hendaknya ada solawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini salah satu di antara amal ibadah, salah satu di antara zikir, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala telah menyebutkan, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memberitahukan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi SAW. Demikian pula para malaikatnya. Namun tentu solawat Allah kepada Nabi SAW tidak sama dengan solawat kita kepada Nabi SAW. Ya, tidak sama. Jangan dikira sama. Tidak sama. Solawat Allah kepada Nabi SAW tidak sama dengan solawat para malaikat kepada Nabi SAW. Tidak sama dengan solawat manusia, orang manusia biasa kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi intinya bahwa sebuah majelis hendaknya ada zikrullah padanya dan ada solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis tersebut. Kemudian orang yang berbuat, artinya yang tidak melakukan hal ini, maka ini merupakan satu kekurangan baginya, satu kerugian baginya. Tiroh itu artinya naksun. Ya, satu kekurangan, satu hal yang merugi baginya. Sehingga bahkan dianggap sebagai satu perbuatan yang merupakan perbuatan dosa. Yani kalau Allah menghendaki Allah mengampuni, kalau Allah menghendaki Allah mengadab. Hanya karena majelis yang tidak ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan diremehkan, jangan gampangkan seorang menghambur-hamburkan waktunya, menghabis-habiskan waktunya hanya untuk majelis yang tidak ada zikirnya pada Allah dan tidak ada solawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara adab yang juga patut kita ketahui ketika kita duduk di satu majelis, ya, selain dari membaca zikir, membaca kafaratul majelis yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan lalu, juga kita dianjurkan berpisah dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika seorang berpisah dengan temannya, ya, atau di satu majelis, ya, dengan mengucapkan yakni salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga tentu menjelaskan kepada kita agar kita jangan sampai lupa dan lalai ketika berada di satu majelis. Dan banyak, sebagaimana saya katakan tadi, alangkah banyaknya majelis-majelis yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Satu contohnya adalah yang nyata yang sekarang kita hidup di tengah-tengahnya, yaitu misalnya tentang televisi. Bagaimana seorang duduk, melihat, mendengar berita, dan seterusnya. Begitu khusyuknya mendengar berita dari satu channel ke channel yang lainnya, dari satu channel ke channel berikutnya, ingin mencari berita. Sehingga apa? Lupa dari berzikir pada Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin di berita-berita itu tuh jarang ada zikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ada hal-hal yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hidupnya hendaknya seperlunya. Ya, semua aktivitas kita ini seyogianya, seperlunya, kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Makan secukupnya, minum secukupnya, ngobrol seperlunya, ya, bertemu seperlunya. Bukan untuk segala-galanya, tidak. Tapi ibadah pada Allah Ta'ala, ini yang harus kita luangkan waktu untuknya lebih banyak. Ya, karena hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, menasihati seseorang, mendakwai manusia kepada Allah. Ya, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari ibadah-ibadah, dari sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dan yang lainnya dari amal-amal ibadah yang kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang atau seseorang yang dia selalu beribadah pada Allah Ta'ala diantaranya dengan berzikir pada Allah Azza wa Jalla, Allah akan lapangkan dadanya, memberikan ketenangan dalam dirinya. Ya. Ini diantara balasan yang Allah berikan di dunia bagi orang yang banyak beribadah pada Allah, banyak berzikir pada Allah Ta'ala, yaitu ketenangan dalam dirinya. Tenang menghadapi apapun. Ya. Tetapi kalau seorang lalai, lupa, jauh dari Allah Ta'ala, maka dia akan gelisah dalam hidup ini. Tidak tenang dan tidak tentram dalam hidup ini. Karena hatinya gersang. Hatinya tidak basah oleh zikrullah, oleh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gersang hidupnya. Menghadapi masalah seakan-akan kiamat. Ya. Baru masalah kecil, seakan-akan dunia ini kiamat. Baru fitnah kecil, seakan-akan ini sudah fitnah di hari kiamat. Karena apa? Ya karena jauh dari berzikir pada Allah Ta'ala. Jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah akibatnya. Hatinya gersang, hidupnya gersang, pandangannya kosong, pikirannya wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau seorang selalu berzikir pada Allah, dekat dengan Allah, berbuat dosa dia kembali pada Allah, minta ampun pada Allah, maka hidupnya akan tenang. Hidupnya akan nyaman. Ya. Dan di sini pentingnya mengisi waktu dan peluang kita dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Dan itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Itu yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia meninggal. Yang dibawa ada iman dan amal soleh. Semua yang lainnya akan ditinggalkan. Itu yang bermanfaat. Ya, itu yang bermanfaat. Ya. Maka dari itu, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, ya, menjadi satu peringatan bagi kita. Tentang majelis. Ya, tentang duduk di satu majelis. Lihat ada manfaatnya atau tidak. Ada zikrullahnya atau tidak. Ada salawatnya kepada Nabi SAW atau hanya sekedar hura-huraan, tertawaan. Ya. Kalau demikian kita hindari. Tetapi kalau bermanfaat silahkan duduk di majelis itu. Agar waktunya tidak sia-sia. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita pula tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita. Beliau manusia yang terbaik. Beliau adalah kekasih Allah. Yang mana Allah sangat mencintai beliau. Dan beliau adalah sebagai pemimpin bagi setiap orang muslim. Maka dari itu kita harus tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kita mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti beliau, menaati beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, beriman kepada apa yang beliau sampaikan. Ini bentuk dari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan demikian insya Allah orang akan dipertemukan dengan beliau. Termasuk bagian dari cinta kepada Nabi SAW adalah berakhlak mulia. Berakhlak yang mulia. Karena Nabi SAW adalah orang yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Jangan bicara Islam kalau tidak punya akhlak. Karena Islam adalah
agama yang mengajarkan akhlak. Dan misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam satu riwayat, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang baik, yang sahih. Man qa'ada maq'adan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk di suatu majlis atau di suatu tempat, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, namun dia tidak berzikir pada Allah. Di tempat duduk itu, di majlis tersebut, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan merupakan kekurangan, penyesalan yang akan diperolehnya dari Allah Ta'ala. Wa man ittaja'a majja'an, dan barang siapa yang merebahkan tubuhnya di satu tempat, ya, dia tidur, la yadhkurullaha ta'ala fihi, namun dia tidak berzikir pada Allah ketika dia rebahkan tubuhnya di tempat tidur tersebut, kanat alaihi minallahi tirah, juga akan mendapatkan kerugian bagi dirinya dari Allah Ta'ala. Jadi hadis ini tidak jauh berbeda makna dan kandungannya dengan yang sebelumnya, yaitu agar seorang senantiasa berzikir mengingat Allah. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam ciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang ulul albab itu adalah mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, di saat mereka berdiri, wa qu'udan, saat mereka duduk, wa ala junubihim, dan di saat mereka berbaring, lalu mengingat Allah Azza wa Jal. Inilah orang-orang yang betul-betul menggunakan akal pikiran sehat. Waktunya selalu dipenuhi, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini adalah sebagai orang yang bodoh tatkala kita melewati, membiarkan peluang-peluang yang ada, kita biarkan berlalu? Bukankah kita termasuk orang yang bodoh, orang yang jahil? Dan orang yang cerdas adalah orang yang manfaatkan peluang-peluang yang ada itu. Dan hidup ini adalah peluang, ya, untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya. Ya. Dalam mempersiapkan diri menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sementara di akhirat ada dua dar, perkampungan. Darul Muttaqin, perkampungannya orang-orang bertakwa, itu surga Allah Azza wa Jal. Dan Darul Kuffar wal Musyrikin, perkampungannya orang kafir dan orang musyrik, yaitu an-nar, yaitu api neraka. Hanya dua. Nah, oleh karena itu hendaklah jadi betul-betul kita manfaatkan waktu, peluang yang ada pada kita untuk mengisinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring.
Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yaitu bab tentang ru'ya, tentang mimpi. Qala An-Nawawi rahimahullah dalam bab ke-130, babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab tentang mimpi dan hal-hal yang seputar mimpi, yang berkaitan dengan mimpi. Islam ini mengatur segala urusan. Ya. Bahkan tidur dan bangun kita pun telah diatur oleh Islam. Maka tidak ada yang tertinggal dalam Islam ini. Semua sudah diatur. Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna. Dia tidak membutuhkan kesempurnaan lagi. Karena dia sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Rabbul Izzati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan agama ini. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Di tengah-tengah ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu di hari Arafah, hari Jumat, ketika Nabi SAW sedang wukuf, maka Allah turunkan ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian akan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka nikmat Allah yang terbesar adalah sempurnanya Islam ini. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku telah cukupkan, aku telah sempurnakan nikmatku pada kamu sekalian. Ini menunjukkan bahwa nikmat terbesar bagi umat Islam ya adalah nikmat sempurnanya Islam. Siapa menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam jangan ditambahi, jangan dikurangi. Porsi yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya dalam Islam ini sudah cukup. Ya. Sudah pas. Ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan Islam dan menganugerahkan nikmat terbesar kepada umat Islam dan sempurnanya agama ini, dan Allah telah ridho Islam sebagai agama hamba-hambanya di muka bumi ini. Maka seorang mukmin dia tidak ridho kecuali pada Islam. Dan ini yang kita dianjurkan mengucapkannya setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Raditu billah rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku. Ya. Aku ridho artinya lapang dada, tidak sempit. Raditu billahi rabban. Wabil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Islam adalah way of life-ku. Jalan hidupku adalah Islam. Sampai mati. Ini harus ditanamkan pada diri setiap orang mukmin. Ya. Bahwa dia ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, sebagai teladanku, ya, sebagai pemimpinku. Nah, barang siapa yang betul-betul dia ridho dengan tiga hal ini, itulah orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman. Karena iman itu memiliki kelezatan. Lah kalau saja maksiat ada kelezatannya walaupun sementara dan berakibat buruk, berakibat sakit yang luar biasa. Ya, itu maksiat. Apakah seorang mengatakan bahwa iman tidak ada kelezatannya? Ini hal yang mustahil.
Ya, hal yang mustahil. Nah, seorang akan merasakan lezatnya iman tatkala dia ridho dengan 3 hal ini. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Orang mukmin dan mukminah tidak punya pilihan kecuali ridho kepada 3 hal ini. Ya. Ini adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar bagi seorang mukmin. Dan negara menjamin bagi rakyat dan penduduk negeri ini untuk dia melaksanakan agamanya, menjalankan agamanya. Itu dijamin oleh negara. Maka itu janganlah seorang mukmin ridho kepada yang lainnya. Ya. Ridho kepada selain Islam. Seorang mukmin ridho kepada apa yang Allah ridho. Dan Allah ridho Islam sebagai agama. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Yaitu tunduk dan patuh pada Allah. Dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, para pendengar radio Roja, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Babur ru'ya wa ma yata'allaku biha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang mimpi. Dan hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Mimpi itu adalah sesuatu yang dilihat di saat seorang sedang tidur. Kalau seorang melihat di saat dia terbangun, itu bukan mimpi namanya. Itu realita, itu kenyataan. Tapi mimpi dilihat dalam tidur seseorang. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, seorang tidur. Ya. Kemana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, ayat yang ke-23, dan ini di antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, yaitu tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Ini tanda kebesaran Allah. Dan tidur itu nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang tidak bisa tidur, itu orang sakit namanya. Ya. Ada orang tidak bisa tidur. Di malam hari tidak bisa tidur. Siang hari tidak bisa tidur. Ini berarti orang sakit. Perlu dibawa ke dokter. Ya. Diperiksa, dan diobati oleh dokter. Jadi tidur adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan seorang tidur, ya, itu tenaganya kembali pulih. Sebagaimana sebelum tidur, atau sebelum dia bekerja. Jadi tidur ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Seorang tatkala dia capek, lelah dan letih karena pekerjaannya, kemudian dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berbaring, kemudian tertidur. Walaupun kadang-kadang hanya sedikit, hanya 10 menit, 15 menit, setengah jam, tapi tidur yang berkualitas, maka tenaganya akan kembali pulih seperti sebelum dia kerja. Itu nikmat dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Walillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala pujian milik Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Ta'ala. Jadi nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah pada hamba-hambanya, yang juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, adalah tidur. Orang bisa tidur, itu nikmat. Ya. Dan itu manusiawi. Ngantuk dan tidur manusiawi. Ya. Yang tidak ngantuk dan tidak tidur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Allah tiada sembahan yang hak kecuali Dia
Zat yang maha hidup, yang mengatur seluruh hamba-hambanya atau ciptaannya, dan ciptaannya bergantung padanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya. Jadi kalau ada manusia tidak tidur, tidak ngantuk, itu aneh. Anehnya apa? Penyakit. Orang ini sakit. Bukan karomah, sakit itu. Ya, penyakit. Orang yang tidak bisa tidur. Terkadang tidak tidur itu bisa menjadi azab. Semacam siksaan dalam diri seseorang. Ya. Semacam siksaan. Dia berupaya untuk tidur. Ternyata tidak kunjung datang tidurnya. Tidak bisa tidur. Ini tersiksa. Maka tidur adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semua ada waktunya, ada porsinya. Kebanyakan tidur pun tidak baik. Akan menjadikan seorang potensi untuk penyakit. Ya. Sedikit tidur pun juga bisa berbahaya. Maka dari itu, kita telah diatur oleh Allah Ta'ala waktu-waktu untuk istirahat, dan diberi isyarat oleh tubuh kita. Ketika seorang ngantuk, istirahatlah. Ngantuk itu isyarat bahwa tubuh kita membutuhkan tidur. Maka di saat itu tidurlah. Kemudian terbangun, berarti dua isyarat bahwa kita sudah cukup tidur kita. Kecuali yang terbangun karena suatu hal dan dia masih melanjutkan tidurnya. Jadi intinya bahwa nikmat Allah Azza wa Jalla dan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala yang ditunjukkan pada hamba-hambanya adalah tidur. Nah, orang yang tidur itu biasanya bermimpi. Walaupun tidak setiap tidur itu harus mimpi, tidak. Tetapi mimpi itu datangnya di waktu tidur. Nah, Islam mengatur adab-adab mimpi. Para ulama menyebutkan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Para ulama menyebutkan ada 3 macam. Sebagian ada yang menambah lebih dari 3 macam. Tapi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Sesuatu yang dilihat seseorang di saat dia tidur, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi seorang mukmin yang baik ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ru'ya salihah. Yang kedua, al-hulmu. Al-hulmu ini dari syaitan. Mimpi yang jelek. Ya. Itu dari syaitan. Makanya ada adabnya. Kalau seorang mimpi jelek. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya hadithun nafs. Hadithun nafs. Yani semacam sesuatu yang terungkap di saat dia tidur. Hadithun nafsi ini, kata para ulama, adalah suatu permasalahan yang dialami oleh seseorang ketika dia dalam keadaan terbangun. Dia punya masalah. Ya. Atau ada urusan yang dia kerjakan di saat dia terbangun. Nah, kemudian ketika dia tidur, dia bermimpi dengan masalah yang dia sedang hadapi di saat dia terbangun. Ini namanya hadithun nafs. Itu sesuatu yang terbawa sampai tidur. Dari alam sadar terbawa sampai tidur, dilihat dalam tidurnya. Misalnya gini. Seorang menghadapi ujian. Seorang mahasiswa atau siswa menghadapi ujian. Dia melihat ujian ini sulit sekali. Ya, sulit. Dia berpikir tentang ujian. Dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Kemudian terbawa tidur. Di saat dia tidur, dia mimpi bahwa dia lulus dalam ujiannya. Atau dia tidak lulus dalam ujiannya. Nah, ini namanya hadithun nafs. Sesuatu yang
terbawa dari alam sadar kepada alam tidak sadar. Hadithun nafs. Tidak ada 3 macam mimpi secara umum. Ru'ya solihah, mimpi yang baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada al-hulmu, yaitu mimpi yang jelek, ini dari syaitan. Ya. Jadi syaitan itu tidak pernah luput dari manusia. Lalu berupaya untuk yaitu menemani manusia. Bahkan dalam tidurnya seorang. Jadi orang yang tidak membaca. Ya, makanya ada adab-adab tidur yang sudah kita bahas. Ya, berwudu, membaca ayat kursi, dan yang lainnya dari adab-adab tidur. Nah, orang yang tidak melakukan adab-adab tidur ini, ya, ini sangat mungkin didatangi oleh syaitan. Ya, dan syaitan memperlihatkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang merugikan, dan yang lainnya. Nah, ini dari syaitan. Al-hulmu itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah hadithun nafs. Yaitu suatu problem yang dialami seseorang dan dijalani dalam hidup, dalam alam sadarnya, dan terbawa sampai di saat dia tidur. Namanya hadithun nafs. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihatu. Rawahu al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada lagi kenabian itu. Nah, memang sudah ditutup oleh Allah Ta'ala dengan mengutus Rasul dan nabinya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul. Berarti tidak ada lagi nubuwah. Ya. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa dari kenabian selain al-mubasysyirat. Apa sih al-mubasysyirat itu? Mubasysyirat berita-berita yang mengembirakan. Ya. Qalu wa mal mubasysyirat? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubasysyirat? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah. Al-mubasysyirat itu adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Hadis dari Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Jadi makna al-mubasysyirat adalah mimpi yang baik, ru'ya salihah. Nah, seorang yang bermimpi dalam tidurnya salah satu di antara dua. Ya. Yaitu yang pertama dari Allah Ta'ala, mimpi yang baik, atau dari syaitan. Ya, atau dari syaitan. Al-hulmu. Itu dari syaitan. Kemudian bahwa seorang mukmin, ya, yang hanya diberikan oleh Allah Ta'ala al-mubasysyirat. Jadi ar-ru'ya salihah Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Ru'ya as-salihah. Dan ini satu bentuk
kemuliaan yang Allah berikan pada seorang mukmin. Ya. Kalaupun ada pada selain mukmin, kalaupun ada ru'yah solehah, itu sedikit. Mayoritas ru'yah solehah adalah kepada atau hanya dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Maka seorang kalau dia bermimpi yang baik, satu berita yang gembira, menggembirakannya, nanti ada adabnya. Apakah setiap orang yang mimpi yang baik kemudian dia ceritakan pada orang lain? Ataukah kepada siapa saja dia ceritakan mimpi yang baik itu? Ya. Kalau mimpi yang jelek, jelas. Jangan dia beritahukan. Dan jangan dia ceritakan pada seseorang. Karena terkadang seorang mentakwilkan satu mimpi, mengucapkan satu arti dari satu mimpi, dan itu bisa terjadi. Tentu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau ada seorang mimpi yang jelek, sebaiknya dia diam. Ya, nanti akan diajarkan adabnya orang mimpi yang jelek. Yaitu hadis yang berikutnya. Kemudian bahwa mimpi yang baik itu adalah bagian dari kenabian. Dari sifat para anbiya. Ya, bagian kecil dari sifat para anbiya. Nanti akan disebutkan dalam hadis berikut ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal mu'min takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini bahwa apabila iqtarabaz zaman, yakni waktu semakin cepat. Apabila waktu semakin cepat. Dan ini salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat. Lam yakad ru'yal mu'min takdzibu. Maka mimpi seorang mukmin hampir dipastikan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Tidak ada kedustaan. Kalau betul-betul orang itu mimpi. Mimpi seorang mukmin hampir pasti dikatakan adalah sebagai satu hal yang benar yang dilihat oleh mukmin itu. Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Dan mimpinya seorang mukmin, yaitu mimpi yang baik dari seorang mukmin, ini adalah 1/46 dari kenabian. Jadi misalnya kenabian itu ada 46, ya, kalau sudah 46 hal, ya, genap 46, ini adalah nabi. Nah, mimpi yang baik itu 1/46 dari kenabian. Yang satu bagian dari kenabian. Ini muttafaqun alaih. Riwayat hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, satu riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, bahwa Nabi SAW bersabda, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadithan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur lisannya. Orang yang paling jujur dalam berbicara. Itu yang paling tepat, paling benar mimpinya. Karena manusia ini macam-macam. Ada orang yang pembohong. Artinya memang orang pendusta.
Ada orang kadang-kadang berbohong. Ya. Ada orang yang jujur. Orang yang benar kalau berbicara, ya jujur. Ya. Ada orang yang pembohong. Nah, kalau ada pembohong yang bermimpi, ini jangan gampang percaya. Ya. Apalagi akhir-akhir ini. Banyak orang bermimpi, mimpinya aneh-aneh. Ya. Kalau orang ini sering berdusta, jangan percaya mimpinya. Ya. Karena orang yang benar mimpinya orang paling jujur dalam berbicara. Ya, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadisan. Yang paling benar mimpinya di antara kamu sekalian adalah orang yang paling jujur dalam berbicara di antara kamu sekalian. Maka jangan percaya kepada mimpi para pembohong. Ya. Na'udzubillah. Bahkan sekarang ini tidak sedikit orang itu hanya karena dunia untuk mencari kepentingan duniawi meriwayatkan mimpi-mimpi palsu. Karena mimpi itu tidak ada yang tahu. Ya. Orang yang menceritakan itu yang tahu betul. Lah kalau orang ini sering berdusta, kemudian mengatakan bermimpi, yang suatu mimpi yang luar biasa, ya ini tidak perlu dipercaya mimpi itu. Karena orang ini pendusta. Tetapi kalau seorang itu jujur, dikenal betul orang ini jujur, tidak pernah berdusta dalam berbicara, kemudian dia bermimpi, maka ini yang bisa dipercaya mimpi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diambil dari hadis ini, bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah semakin cepatnya waktu. Taqarubuz zaman. Itu salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kiamat ada dua macam. Ada tanda kiamat yang besar, ada tanda kiamat yang kecil. Ini telah dibahas oleh para ulama tentang tanda-tanda kiamat. Di antara kitab yang bagus dalam masalah ini, kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Wabil. Ini menceritakan atau memberikan gambaran kepada kita berdasarkan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat terbagi dua, yang kecil itu kurang lebih ada 46. Tanda kiamat besar, lebih kurangnya ada 10 tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat besar, kalau sudah muncul yang pertama, maka itu akan berentetan bermunculan dalam waktu yang tidak jauh. Ya. Nah ini yang patut kita pelajari tentang tanda-tanda kiamat itu. Nah di antara tanda-tanda kiamat adalah taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat. Taqarubuz zaman. Kata Nabi SAW, apabila telah terjadi hal ini, maka hampir dipastikan mimpi seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang jujur, yang benar, ya, itu tidak bisa didustakan. Artinya benar mimpi tersebut yang dilihat oleh orang tersebut. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa mimpi adalah mimpi yang baik. Ya, ru'ya salihah salah satu bagian dari kenabian. An-Nabi alaihissalam sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Azza wa Jalla, permulaannya adalah dengan mimpi-mimpi yang soleh. Ru'ya salihah, mimpi yang benar. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Jibril turun dan menyampaikan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang kejujuran.
dan pentingnya sifat jujur. Yang mana sifat jujur ini langka. Apalagi zaman kita ini banyak orang berbohong. Ya. Maka jujur ini adalah satu kemuliaan. Dan kejujuran adalah di antara sifat-sifat khas bagi kaum mukminin, bagi seorang mukmin. Sifat yang paling menonjol bagi seorang mukmin adalah kejujuran dalam berbicara. Ya. Dan sifat yang paling menonjol bagi seorang munafik adalah dusta. Ya, adalah dusta. Dari ciri-ciri orang munafikin. Banyak berdusta. Ciri bagi seorang mukmin yang paling menonjol adalah jujur. Nah, oleh karena itu, orang yang jujur, orang mukmin yang jujur, kata Nabi SAW, mimpinya itu yang paling benar. Kalau dia bermimpi yang baik, maka mimpinya benar. Tetapi manusia itu banyak yang mendakwaan mimpi ini, mimpi itu. Mimpi lihat Rasulullah SAW. Ya. Dan kadang-kadang aneh-aneh yang dimimpikan. Orang yang bermimpi kepada melihat Nabi SAW itu adalah dilihat. Kalau orang ini jujur, bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Ya. Kemudian melihat Rasulullah SAW pun harus sesuai dengan ciri bentuk fisik Nabi SAW. Ya. Kalau ada orang bermimpi melihat Nabi SAW cukur jenggotnya, ya berarti dusta, itu bukan Nabi yang muncul. Karena Nabi SAW itu berjenggot, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada orang bermimpi melihat Nabi SAW pakai celana pendek, ya itu dusta, itu bukan Nabi yang dilihat. Bisa jadi syaitan yang dilihat. Ya. Maka seorang bermimpi tentang Nabi SAW, ya, dia juga harus tahu tentang ciri, fisik, dan pribadi Nabi SAW. Dari bentuk fisiknya. Dan itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab Syama'il. Ya. Syama'il Al-Muhammadiyah misalnya. Oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Baik bentuk fisiknya, ya, dan yang lainnya. Jadi, seorang ketika bermimpi melihat Nabi SAW, ya dilihat. Seperti apa Rasulullah SAW yang dilihat oleh orang itu. Kalau sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab Syama'il tentang sifat dan ciri-ciri Nabi SAW, dan mimpinya tidak menyimpang dari agama Allah, maka itu benar. Tetapi kalau mimpi itu yang dilihatnya berbeda dengan apa yang disebutkan tentang ciri Nabi SAW, maka itu adalah dari syaitan dan bukan benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi seorang mukmin yakni ketika zaman semakin cepat itu adalah benar, ya, hampir dipastikan tidak boleh didustai, tapi itu adalah mimpi yang benar. Karena apa? Di saat itu ilmu telah banyak diangkat oleh Allah Ta'ala dan wafatnya para ulama. Manusia melupakan ilmu. Ya, sehingga mimpi seorang mukmin yang benar itu adalah mimpi yang bisa dipercaya. Karena diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu oleh Allah Ta'ala dan wafatnya para ulama kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengukur mimpi seseorang itu benar atau tidak dari seorang mukmin. Jadi lihat dari perilaku orang itu jujur atau tidak dalam kesehariannya. Kalau seorang yang terbiasa berbohong, berdusta, tahu-taunya mimpi, ya mimpinya tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang.
tidak bisa dipercaya. Tetapi kalau orang itu orang yang jujur, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, orang yang jujur, selalu berbicara yang benar, dia tidak pernah berbohong, kemudian dia menceritakan satu mimpi, maka ini dipercaya. Mimpi itu bisa dipercaya. Jadi kejujuran dalam berbicara, ini juga sebagai tolok ukur kita bisa pegang, percaya pada mimpi seorang atau tidak. Dilihat dari kejujuran lisan. Baik. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ru'yah. Mimpi Nabi SAW yang beliau lihat ketika sebelum diangkat menjadi Rasul adalah mimpi yang solehah. Ru'yah solehah. Kemudian beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul, utusan Allah pada seluruh umat manusia. Wa ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, bahwa senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itulah diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini dan pembahasan kita tentang hadis-hadis Nabi SAW dari bab ar-ru'ya, tentang mimpi, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. InsyaAllah hadis-hadis berikutnya masih ada sejumlah hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silakan bisa menghubungi nomor kami. Silakan telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Bu Sanina Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saat ini beneran, itu ada sebagian kayak anak saya itu kalau tidur mindur jalan dari silsilah dari atasnya juga ada, itu gimana ya Kak? Dan yang kedua, apakah dibenarkan dakwah istilahnya yang mengingat kematian itu di lingkungan kita tuh ada masjid gitu, bukan naik klub gitu. Mohon saya tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan Ibu dari Cibinong, ada anak yang terkadang bangun di malam hari tanpa dia sadari, dia mungkin berjalan kadang ke depan atau ke belakang. Ini memang ada pada sebagian anak, ya, yang mana bisa jadi itu terbawa dari alam sadarnya, sehingga terbawa mimpi, kemudian dia tanpa sadar dia bergerak bangun dari tempat tidurnya. Dan ini sering ada terjadi pada sebagian orang. Ada orang yang karena dia atau seorang anak yang misalnya sering main football, sampai malam-malam itu pun dia menendang karena mimpi, seakan-akan menendang bola. Dan ini pernah kami alami, artinya melihat. Ini contoh. Atau ada anak yang dia keluar dari kamarnya tanpa sadar. Keluar, itu dia bisa jadi dalam keadaan mimpi. Pokoknya pindah tempat, ya, ke ruang yang lain. Kadang-kadang ada anak yang dia itu bangun di malam hari, ingin ke kamar mandi, tetapi berjalan ke depan. Itu pun terjadi. Dan ini ada pada sebagian, ya, anak, sebagian orang. Ya, bahkan orang yang mungkin sudah cukup dewasa pun kadang-kadang seperti itu. Ini hal yang ada, ya, terjadi, yaitu mungkin karena faktor yang lainnya. Ya. Artinya bawaan di alam sadar terbawa sampai ke alam tidur, kemudian dia tergerak, ya, untuk berbuat sesuatu padahal dia tidak menyadari apa yang dia lakukannya. Dan ini ada, insya Allah tidak mengapa, tinggal kita ingatkan anak itu dan kita nasihati dia agar apa,
ketika akan tidur hendaklah memperhatikan adab-adab tidur. Di antaranya berwudu, membaca ayat kursi, ya, sehingga anak tersebut selalu ya terlindung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Adapun dalam berdakwah, ya, banyak cara dan metode untuk mengingatkan manusia kepada al-maut. Dan itu seyogyanya yang harus selalu menjadi perhatian seorang mukmin, yaitu persiapan dirinya untuk sesudah kematian. Ya, dengan peringatan-peringatan itu bisa dengan mendengar ceramah dari seorang ustadz, atau juga mungkin dengan seorang langsung menasihati pada saudaranya, pada orang yang ingin dinasihati. Kemudian juga agar seorang mengingat akan kematian, yaitu dengan banyak terjadi mati mendadak misalnya. Ini juga peringatan dan bisa dijadikan sebagai nasihat, ya, bahwa seorang itu ya sewaktu-waktu kematian akan datang kepadanya. Ya. Dan demikian maka seorang insya Allah akan menyadari hal itu dan dia selalu dalam keadaan siaga. Ya. Dan Nabi SAW telah ingatkan pada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat akan sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ini diingatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Jadi mengingat kematian itu banyak caranya untuk kita mengingat kematian, atau kita mengingatkan orang lain akan kematian. Itu dengan banyak cara, dan kita memilih salah satu dari cara-cara itu, ya, yang dengan demikian insya Allah terutama diri kita juga selalu mengingat akan kematian. Ya. Banyak kelalaian dan aktivitas-aktivitas yang menjadikan manusia lalai di zaman kita ini. Banyaknya fasilitas-fasilitas kemaksiatan misalnya, ya, yang kita lihat itu masih terlihat. Ya, padahal kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang besar, ya, walaupun bukan yang terbesar, yaitu dan adanya wabah ini. Maka mari kita mengambil dari semua yang kita saksikan, yang kita lihat, kita alami dalam kehidupan ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, untuk kita meningkatkan iman dan amal soleh kita, dan segera bertaubat pada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan demikian insya Allah Ta'ala seorang akan mendapatkan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, bagaimana jika kita sedang ada meeting atau rapat dengan perusahaan asing di mana orang-orangnya adalah non-muslim, rata-rata adalah orang-orang asing, di mana di situ tidak disebutkan dzikir pada Allah, kemudian sholat pada Nabi. Apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim yang baik? Silahkan. Baik. Pertanyaannya bagus sekali, karena ini yang dialami, ya. Dalam hal seperti ini tentunya hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW tadi itu, ya, tentang adab-adab majelis, tentu bukan yang dimaksud di dalam meeting yang ditanyakan tadi. Seorang bekerja di perusahaan asing, di situ ada pertemuan, ya, kadang-kadang dari direktur utamanya datang dari luar negeri, atau mereka berbicara tentang masalah perusahaan ini. Ya, orang yang dia sebagai seorang muslim hadir di majelis itu karena memang dia harus datang, ya dia perbanyak, dia berzikir sendiri, ya, mungkin dalam hatinya atau dengan lisannya, sambil dia mendengar apa yang diarahkan, ya, dia beristighfar, ya. Jadi tidak tentu dalam hal ini, ya, bukan kemudian dia mengatakan pada mereka berzikirlah pada Allah, ya, tidak mungkin seperti itu. Tapi orang yang ikut pertemuan itu dia berzikir, ya. Dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, walaupun dia tidak dengan mengeraskan suara, cukup dengan lisannya yang bergerak,
Dan Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Jadi bisa dilakukan dengan cara demikian. Orang yang ikut di majelis itu, dalam meeting tersebut, dia sendiri sebagai seorang muslim, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Artinya paling tidak menyebut entah istighfar, atau subhanallah, wala haula wala quwata illa billah, atau yang lainnya dari ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mesti dia tuh terus dalam majelis itu dia berzikir, tidak. Tapi paling tidak ada zikirnya ketika dia berada di majelis itu. Karena terkadang seorang butuh konsentrasi untuk mendengar apa yang disampaikan oleh ya yang mengadakan pertemuan itu. Ada hal-hal poin-poin penting dalam soal perusahaan yang dia harus konsentrasi, ya dia dengar dengan baik, ya dengar dengan baik. Ya, jadi ya di saat ada saat untuk dia berzikir, berzikirlah, ucapkanlah bisa istighfar, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau mengucapkan sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cukup dia ucapkan, dia dengar sendiri. Ya, dia mendengar sendiri apa yang dia ucapkan itu. Ya, yang tidak tentu merusak konsentrasinya ketika dia harus mendengar apa yang disampaikan dalam urusan perkara pertemuan tersebut dari pimpinan perusahaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mendengar, melihat dan menyaksikan banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Maka tentu sebagai seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Seorang memperbanyak dan meningkatkan ibadah di saat-saat munculnya fitnah, itu sama dengan seorang berhijrah kepada aku, kata Nabi SAW. Maka marilah terus meningkatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala, terus menuntut ilmu, ya, karena ilmu itu yang bermanfaat bagi kita, yang dapat merubah perilaku kita dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, terus meningkatkan itu semuanya dan perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mendengar akhir-akhir ini ya munculnya atau peningkatan yang terjadi pada orang-orang yang terkena virus corona, maka kita tetap melakukan sebab. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jangan takut berlebihan, tapi juga jangan gampangkan masalah ini. Letakkan suatu pada tempat. Lakukan sebab. Perbanyak berdoa mohon pada Allah Ta'ala perlindungan. Terutama zikir pagi dan petang hari. Yang itu ibarat benteng membentengi diri kita. Dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan aktivitas bagaimana mestinya. Ya, dengan tetap menjalankan sebab-sebab dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semoga Allah melindungi negeri ini, kaum muslimin dan rakyat masyarakat negeri ini dari berbagai keburukan, serta memberikan taufik hidayahnya kepada para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin dan bagi masyarakat dan rakyat negeri ini. Akhirnya aku qouli hadza wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.